Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 17 Mei, judul renungan kita, Yesus mencela kota-kota ketika tidak ada pertobatan. Ayat hafalan Matius pasal 11 ayat 20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Ketika Yesus berada di Yerusalem pada satu perayaan Pedok Daun, dia berkata dalam diri orang buta dari lahirnya akan dinyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 9 ayat 3, lewat penyembuhan yang dilakukan Yesus kepadanya. Namun pekerjaan penyembuhan yang Yesus lakukan itu tidak membawa pertobatan yang berarti pada ketika itu. Yang terlihat sungguh-sungguh bertobat menjadi percaya dan menyembah Yesus hanya orang buta yang disembuhkan itu, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 9 ayat 38. Sedangkan banyak orang Yahudi, teristimewa Farisi, justru Yesus nyatakan adalah orang-orang buta rohani. Mata jasmaninya melihat, tetapi mata rohaninya buta. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 9, ayat 39 dan ayat 41. Pekerjaan-pekerjaan Allah yang telah menunjukkan banyak mujizat seharusnya akan membuat banyak orang bertobat. Benar, setelah Yesus melakukan banyak mujizat penyembuhan dari berbagai penyakit dan keajaiban lainnya, banyak orang percaya kepada Yesus, sebagaimana yang terdapat di dalam Yohanes pasal 2 ayat 23. Tetapi di kota Kapernaum, kota Betsaida, dan kota Korasim, Yesus sudah banyak melakukan mujizat. Pekerjaan-pekerjaan Allah yang mereka sudah lihat tidak membawa banyak pertobatan di sana. Dengan demikian, Yesus mencela kota-kota itu. Yesus berkata, "Celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai sekarang." Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Matius pasal 11 ayat 21 dan ayat 23. Yesus yang disebut anak manusia dan juga disebut anak Allah datang untuk memanggil orang berdosa supaya bertobat dan diselamatkan. Yesus datang memperkenalkan dirinya dengan melakukan banyak tanda-tanda dan mujizat. Tanda-tanda dan mujizat itu lebih banyak dilakukan di Kapernaum, di Betsaida, maupun di kota Korasim. Tetapi orang-orang di kota itu tetap mengeraskan hatinya dan tidak bertobat. Mereka tidak menunjukkan kehidupan yang bertobat. Hal ini adalah menjadi amaran buat manusia sekarang ini. Yesus merindukan pertobatan setiap orang. Kehidupan kita yang sudah mengalami banyak mujizat Yesus, jadikan itu sebagai panggilan Yesus supaya kita bertobat. Pertobatan adalah langkah penting untuk menerima keselamatan. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami harus melakukan pertobatan kami kepada Engkau untuk mendapatkan keselamatan. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.